manusia itu harus bergerak, tidak boleh diam. Mental yang tidak berkembang itu penyakit. Kalau ada anak kecil kok mentalnya nggak berkembang, sampai besar pikirannya kayak anak kecil, itu kan penyakit. Ada 4 penjara dalam hidup kita. Taklukkan 4 penjara itu. Kalau enggak, kita enggak akan bisa sukses. Yang paling susah, penjara yang keempat. Penjara ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Sangunya kita hidup itu cuma ilmu. Apalagi hari ini era ndak karu-karuan ini, bener salah ndak jelas. Satu-satunya jalan untuk menghadapi gempuran yang luar biasa dari luar itu adalah membuat diri kita tangguh. Dan jalan untuk tangguh hari ini itu satu-satunya cuma ilmu. Katanya Francis Bacon kan, knowledge is power. Katanya Nabi, man arodat dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi satu-satunya jalan hanya ilmu dan pengetahuan yang bikin kita tangguh. Maka sebisa mungkin kita bareng-bareng biar wawasan kita tambah luas. Semakin luas wawasan kita semakin tangguh. Oke, itu pengantarnya. Karena ini nanti mungkin agak panjang kita ngomong ahli syariati. Malam ini tokoh kita dari Iran. Oke, kita lihat ya. Ini pikiran-pikirannya Syariati. Nanti ada cerita satu ketika Syariati ngasih ceramah kayak gini, ditangkap oleh polisi, dan tidak cuma ahli Syariatinya, semuanya sak jamaah-jamaahnya. Dan dihukum bareng-bareng selama 18 bulan, 1 tahun lebih. Jadi hati-hati ya kamu nanti kalau ada yang grebek, kalian juga katut itu. Dan nanti setelah di penjara 18 bulan inilah nanti dia merasa Iran sudah tidak aman lagi, terus dia pindah ke Inggris. Nanti meninggalnya di Southampton, Inggris. Jadi tidak di Iran. Meskipun nanti dimakamkan di Damaskus, Syria. Ya enggak, masih misterius cara membunuh ahli syariati oleh para intelijen itu seperti apa sampai hari ini. Jadi masih belum ketahuan. Tapi orangnya sudah tidak ada, tapi pikiran-pikirannya masih banyak dijadikan rujukan. Oke, bismillah kita mulai. Belajar rausan fikir nanti kita awali dari pandangannya tentang manusia, kemudian geser dikit ke ideologi, baru setelah itu kita ketemu rausan fikir. Baru nanti kita lihat akar persoalannya, kenapa dibutuhkan seorang rausan fikir. Yang pertama, ini dari beberapa buku ya, dari ahli syariati. Cuma saya petakan sendiri. Tidak cocok ya tidak apa-apa, kamu bikin petamu sendiri. Itu kan ilmuwan kan gitu, bikin mind map-nya sendiri-sendiri. Yang pertama, asumsinya tentang manusia. Katanya syariati,
manusia itu harus bergerak, tidak boleh diam. Dari being menjadi becoming. Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Dan satu-satunya cara agar tugasnya sukses, manusia jangan cuma jadi being, dia juga harus becoming. Being itu diam. Kalau becoming itu berproses. Jangan mandek, katanya Ali Syariati. Kalau mandek, kita kehilangan hakikat kita sebagai manusia yang sejati. Becoming itu bergerak, maju terus. Kenapa kita harus bergerak? Karena kita tidak sempurna dalam segala hal, jasmani maupun rohani. Kalau kamu diam, jasmani saja, kamu pasti gampang sakit. Makanya kamu disuruh gerak, disuruh jalan-jalan, biar fisikmu tidak gampang sakit. Apalagi rohani. Mental yang tidak berkembang itu penyakit. Kalau ada anak kecil kok mentalnya nggak berkembang, sampai besar pikirannya kayak anak kecil, itu kan penyakit. Sampai segede ini kamu masih suka nonton film kartun misalnya, itu kan setia sekali sama film kartun, sampai dibela-belain minggu pagi tidak kemana-mana. Nah, ini perlu diperiksa. Iya, yang lain sudah gandeng pacarnya, kamu masih jajari Doraemon sama Dragon Ball. Ya, nah itu kan bermasalah. Kamu harus gerak dong, progres, ada perubahannya. Harus becoming. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana, tidak masalah. Jadi jangan mau disuruh konsisten untuk urusan bergerak ke arah yang lebih baik. Kalau pacarmu marah-marah, kamu nggak seperti dulu lagi. Loh, justru itu manusia yang bagus. Gitu. Selalu becoming. Jadi ya dulu aku nggak ngerti, sekarang kan aku baru sadar. Makanya nggak seperti yang dulu lagi. Oke, jadi itu becoming. Dari being menjadi becoming. Jangan statis dalam hal apapun. Oke, termasuk ngaji, termasuk baca, termasuk nulis. Yang tulisannya sekarang sempat diterbitkan, entah di koran, di majalah, atau jadi buku kayak yang Suluh Kebahagiaan itu jangan dianggap itu final. Itu baru awal. Yang belum mengawali, ayo diawali. Yang sudah lama, ayo disempurnakan lagi. Tidak ada yang paling baik. Kan ada istilah di atas langit ada langit itu. Karena kamu nyari contoh yang lebih dari dirimu, atau yang lebih dari yang kamu idolai, itu pasti ketemu. Pasti banyak. Jadi harus selalu becoming. Oke. Nah, untuk bisa becoming, untuk bisa berubah, katanya Syariati, syaratnya 3. Sadar, bebas, kreatif. Sadari siapa dirimu, posisimu, targetmu, keinginanmu, jati dirimu, dan seterusnya. Itu sadar namanya. Kalau kamu nggak sadar, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang nggak sadar itu nggak ngerti dia ngadep ke belakang, ngadep ke depan. Orang yang tidak sadar itu tidak ngerti kalau sepak bola dia itu kiper atau striker. Kamu harus sadar posisimu dalam sejarah. Kalau harusnya kamu back, tapi kamu merasa dirimu striker, yo hati-hati, gawangmu akan bolak-balik kebobolan. Kalau kamu kiper tapi kamu merasa dirimu wasit, lebih susah lagi. Kacau lagi kalau kamu sebenarnya cuma penonton tapi kamu merasa pemain. Loh iya kan? Loh, banyak loh kasus hari ini penonton tapi merasa dia pemain. Ikut marah-marah, ikut
nabrak kiri, nabrak kanan, ikut ngeritik kiri, ngeritik kanan. Ngapain wong kita penonton? Penontonnya ditonton aja. Kalau ada gol ya kita ikut surak-surak. Kalau enggak gol ya kita ikut malu. Biasa aja. Tapi sekarang kan banyak yang penonton jadi pemain. Maka sadari dulu posisimu. Setelah sadar apa? Bebas. Selama masih banyak ketergantungan pada apapun, benda atau orang atau aturan atau undang-undang atau apapun, kita tidak akan bisa bergerak. Bebaskan dirimu. Berarti proses pertama untuk becoming adalah membebaskan diri dari kungkungan apapun. Baru yang ketiga kreatif. Kata-kata kreatif berarti ada yang baru, yang beda sama yang kemarin, itu kreatif. Bahasa agamanya bid'ah. Jadi justru untuk becoming itu bid'ah lah, kreatif lah. Lah kalau kamu nggak berani kreatif ya nggak akan ada yang berubah. Kekuatan imajinasi dan kreativitasmu harus main. Kalau hanya manut saja dengan yang selama ini berjalan, berarti kamu tidak bebas. Bebaskan dirimu dan kreatiflah. Yontah dalam segala hal wis kreatif. Mungkin caramu menangkap ngaji ini, yang lain cuma dengerin, ada yang nulis. Mungkin kamu sambil ngapain, kayak yang kreatif. Biar lebih masuk. Kan ada itu gaya belajar setiap orang macam-macam itu kan. Kreatif lah, sesuai gayamu. Yang lain hasilnya tulisan narasi. Mungkin kamu nulis ngaji ini tak tulis cuma gayanya puisi. Oh itu kreatif. Jarang orang bisa. Puisi itu kan cuma sak kalimat itu aja. Dan maknanya bisa banyak. Nah, itu kreatif namanya. Jadi becoming lah, jadilah orang yang sadar. Bebaskan dirimu, dan yang terakhir kreatif. Dari situ kamu bisa berubah terus. Dari situlah nanti Allah nantang kamu untuk jadi khalifah, untuk takholak bi ahlakillah. Allah itu kan maha pencipta. Kita yang kreatif. Kalau katanya Iqbal minggu lalu, Allah menciptakan matahari, kita menciptakan lampu. Allah menciptakan manusia, kita menciptakan boneka, kita menciptakan patung. Kita sama Allah itu sama-sama pencipta loh. Takmirnya menciptakan teh, ini kan hasilnya takmir. Ciptaannya takmir. Ciptaan, sama-sama mencipta. Dan kreatiflah di banyak hal. Dengan koridor takholak bi ahlakillah, dengan tugas sebagai khalifah. Khalifatullah itu tugasmu ngopeni, mengelola dunia. Tidak sekedar khalifatul muslimin, tapi khalifatullah fil ard, di muka bumi. Jadi seluruh dunia, tugasmu adalah momong bumi dan isinya. Nah, maka momonglah yang bagus. Jangan malah jadi aktor yang merusak bumi dan seisinya. Terus perhatikan selanjutnya ya, katanya Ali Syariati, ada 4 penjara dalam hidup kita. Taklukkan 4 penjara itu. Kalau enggak, kita enggak akan bisa sukses menjadi becoming dan menjadi khalifah. Yang pertama, penjara alam. Lingkungan sekeliling kita. Taklukkan itu. Hari ini hujan, taklukkan hujan. Jangan kalah oleh hujan. Makanya pelajari mekanisme hujan, pelajari air yang turun, terus bikinlah teknologi payung, teknologi jas hujan. Itu kan kamu bisa menaklukkan hujan sudah. Jadi kita tundukkan alam dengan sains.
baru kita bisa keluar dari kungkungan alam semesta. Zaman dulu, orang ilmunya belum berkembang, dia belum bisa menaklukkan alam. Maka dia banyak dikooptasi, dihegemoni oleh alam. Tidak berdaya di hadapan laut, tidak berdaya di hadapan pohon besar, tidak berdaya di hadapan angin besar. Akhirnya berimajinasi, yang disembah lautnya, yang dikasih sajen sungainya, yang disembah dewa anginnya. Kenapa? Belum ada sains, ilmu pengetahuan yang menjelaskan mekanisme alam. Jadi dia kalah oleh alam, sehingga melahirkan penyembahan-penyembahan yang sifatnya alam. Matahari, itu kan kayak Nabi Ibrahim itu kan mikir, ini apa matahari ya Tuhannya, apa bulan ya, apa bintang ya. Karena dia belum dapat informasi, belum ngerti apa itu matahari, apa itu bulan, apa itu bintang. Tapi begitu kamu ngerti, kamu sekarang yang menguasai. Begitu kamu ngerti hujan, oh kalau hujan cuma air kok yang turun, gampang aja, kita bikin aja baju yang tahan air, lahirlah jas hujan. Kalah sudah kan hujan sama kita. Kita bikin aja payung, kalahlah hujan sama kita. Panas kalau siang, gampang, bikin aja teknologi yang menghasilkan dingin, lahir kipas angin, lahir AC. Tunduklah alam semesta. Jadi keluarlah dari kungkungan alam dengan cara apa? Sains. Yang kedua, penjara sejarah. Penjara sejarah ini, dalam hidup ini ada sunnatullah. Kuasai itu. Kalau enggak ya kita akan kalah. Itu penjara kedua. Kalau enggak belajar, ya kamu enggak pinter. Kalau kamu enggak rajin, ya lulusnya lama. Itu sunatullah sudah. Loh, tapi kadang-kadang ada tuh Pak yang enggak belajar tapi lulusnya cepat. Oh, itu pengecualian, enggak bisa dipedomani. Sama dengan kamu loncat dari lantai 20 tapi tidak tewas. Itu pengecualian, jangan dipedomani. Ya mungkin kan kamu loncat dari lantai 20, pas loncat nanti di bawah itu ada ibu-ibu sedang mepe kasur, jadi kamu, oh jatuhnya di situ pas, enggak tewas. Tapi kan itu pengecualian, enggak bisa dipedomani. Yang bisa dipedomani yang sunatullah. Kalau kamu enggak bisa baca ini, kamu akan kalah oleh sejarah. Jadi Indonesia itu atau umat Islam itu kan hari ini kita minder sebagai Muslim ataupun sebagai orang Timur, sebagai Indonesia. Kenapa? Ya karena kita kalah dalam hal menaklukkan alam dan menaklukkan sejarah. Kita tidak yakin dengan rumus kita sendiri. Kita punya loh rumus sunatullah bahwa kebersihan itu pangkal kesehatan, kebersihan itu sebagian dari iman. Coba dilihat budaya bersih di kita sama di mereka, jauh. Kalau kamu ke negara-negara tertentu kayak Jepang, bahkan Singapura, itu susah nyari sampah berceceran. Kalau di kita susah nyari tempat bersih untuk duduk-duduk. Di mana-mana banyak daun rontok lah, kertas berceceran lah. Bahkan di kampus pun juga begitu. Kampus itu di kursinya mahasiswa itu yang mesti terus, tidak lama setelah dia bersih, mesti ada tulisan macam-macam. I love you lah, salam buat itulah. Kalau tidak gitu, mau ujian nyontek ditulis kecil-kecil di kursinya itu. Ya kan, selalu begitu kita. Padahal secara sunatullah kita sudah punya rumus tapi tidak jalan. Kita tidak bisa menaklukkan sejarah, tidak bisa menaklukkan alam. Ya susah kita becoming, menuju yang lebih baik dan lebih sempurna. Terus penjara yang ketiga, masyarakat.
Hati-hati, kadang-kadang masyarakat juga jadi penjara. Ada konvensi-konvensi yang merugikan perkembangan kita menuju ke yang lebih baik dan lebih sempurna. Ada kesepakatan-kesepakatan yang itu mendegradasi kemanusiaan kita. Hati-hati, itu penjara masyarakat. Tidak mesti suaranya orang banyak itu baik dan benar. Ya kadang-kadang ya keliru. Karena masyarakat itu biasanya logikanya tidak pakai logika benar salah, tapi logika kerumunan. Logika kerumunan itu yaitu kayak teori psikologi sosial. Satu bilang A, yang lain ikut A semua. Apalagi yang ngomong A ini orang yang dipercaya. Otomatis semua bilang A nanti. Ini namanya logika kerumunan. Ya kayak kalian itu loh, kadang-kadang kalau ngumpul cowok sama cowok banyak, terus ada cewek lewat, itu berani sweet-sweet cewek gitu kan. Tapi begitu sendirian ada cewek lewat, kamu gemeteran. Ngomong aja enggak berani. Nah itu logika kerumunan namanya. Kamu beraninya kalau rame-rame, sendiri-sendirian diajak ngomong aja kamu deg-degan. Gemeteran, enggak berani. Nah ini jadi kerumunan itu sering jadi penjara kita. Kita jadi tidak otentik. Ya kayak demo itu kan, mahasiswa demo. Itu kan mesti ya kerumunan. Demo sendirian ya kamu dipanggil polisi. Pasti kan bareng-bareng. Waktu bareng-bareng kan militansimu bangkit. Orasinya teriak-teriak macam-macam. Itu karena banyak temennya. Kalau kamu demo sendirian susah. Jadi masyarakat sering jadi penjara. Kadang masyarakat juga menyepakati hal yang keliru. Jadi urusan benar atau salah jangan mengandalkan jumlah. Hari ini kan banyak orang logikanya mayoritas dan minoritas. Enggak, itu bukan ukuran. Bahkan Nabi bilang, ada kan hadis ramalannya Nabi itu, besok di akhir zaman umat Islam itu jumlahnya banyak, tapi seperti buih di lautan. Jadi buih di lautan itu ya bareng-bareng ngumpul terus bubar, bareng-bareng ngumpul terus bubar, dan gampang dipermainkan. Nanti di akhir hadis itu ketika para sahabat tanya sebabnya apa kayak gitu ya Rasulullah, antara lain adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Suka dengan dunia, benci, takut dengan kematian. Karena jatuh cinta sama dunia, khawatir dunianya dimiliki orang lain, khawatir dunianya dinikmati orang lain, terus menyepakati hal-hal yang kontraproduktif dengan kebenaran. Itu yang bikin kita jadi seperti buih. Akhirnya yang bunyi kepentingannya sendiri-sendiri. Khawatir kehilangan dunia. Itu ramalannya Nabi. Semoga masih belum kejadian. Besok-besok aja kejadiannya. Ya, jadi jangan sampai ada yang di sini yang jatuh cintanya sama dunia. Ya kamu suka dunia enggak apa-apa, tapi jangan hub, jangan jatuh cinta. Karena kita memang butuh dunia. Tapi jangan cinta. Apalagi cinta mati, cinta buta, dan cinta-cinta yang enggak jelas itu. Ya. Oke, itu kalau sama dunia ya. Kalau sama lawan jenis, ya boleh, itu fitrah, enggak apa-apa. Ya. Terus yang paling susah, penjara yang keempat. Penjara ego. Kenapa ini paling susah? Karena penjara ego berarti kamu bertarung melawan dirimu sendiri. Kalahkan dirimu sendiri. Bebaskan dirimu dari egomu. Katanya Ali Syariati, jalan paling ampuh untuk membunuh ego adalah cinta. Sering saya ceritakan kan bagaimana dalam cinta orang itu sudah kehilangan aku.
Yang tersisa hanya dia. Nah, penjelasannya bagaimana kapan-kapan. Kalau kalian sudah balik. Ya wis pokoknya yang gitu-gitulah ya. Oke, jadi penjara ego. Orang yang dipenjara oleh egonya itu biasanya hidupnya disetir oleh hasrat, ambisi yang levelnya, kalau mental itu, kalau bahasanya Ghazali, levelnya kebinatangan, baik binatang buas maupun binatang ternak, bahaim. Kalau itu dimensi kepemilikan, itu ya cinta dunia. Biasanya ego itu cirinya yang dibela adalah yang ku. Masjidku, bukuku, masa depanku, aliranku, kelompokku, itu biasanya ego sudah yang main. Kalau sudah ada kunya, itu berarti otomatis kamu menafikan yang lain. Ini Islamku, ini kelompokku, ini masjidku, ini aliranku, dan seterusnya. Kalau sudah ada ku dan mu dan nya, ya wassalam sudah. Kalau kalian mendefinisikan masjid ini, Masjid Sudirman adalah masjid yang bla 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 bla, yang kayak kamu tulis itu. Terus kamu yo kayak gini ini loh masjidku. Itu biasanya setelah kamu ngomong kayak gitu itu masjidku, yang lain ternafikan semua. Dari situ muncul ego biasanya. Terus yang nggak kayak kamu anggap jelek. Apa masjid kayak gitu? Masjid kok isinya cuma pengajian sama tadarusan, nggak kaya. Nah, itu berarti sudah ada ego di situ. Ketika ada ku di situ, ego main sudah. Itu terus jadi penjara. Memenjarakanmu karena yang tidak begitu kamu anggap salah, kamu anggap keliru. Oke, jadi bebaskan dulu dirimu dari penjara alam, penjara sejarah, penjara masyarakat, penjara ego. Baru kamu bisa becoming. Terus, dari situ lahir konsep manusia idealnya. Manusia ideal itu khalifah yang jelas. Ini bisa dibalik-balik. Kan ada orang ngomong sebenarnya nggak cuma khalifah, ya sebagai Abdullah sama khalifatullah. Ya bisa saja di antara tugas kekhalifahanmu adalah menyembah Allah. Atau kamu satukan, sebenarnya intinya ya mengabdi pada Allah. Di antara bentuk pengabdianmu adalah khalifatullah. Apa-apa bisa lah, enggak apa-apa. Tidak harus gegeran kalau tentang yang itu. Kita itu sering gegeran di yang gini-gini ini. Hanya selisih dikit aja kita menjualnya mahal sekali pada teman kita. Mbok dinego dikit kan bisa. Salah itu Pak, bukan cuma khalifah. Harusnya 2, khalifah sama Abdullah. Wong pembagian 2 itu juga para ulama. Kamu bisa bagi 5, bisa bagi 10, bisa bagi. Abdullah itu dibagi 2, jadi harusnya 3 karena menyembah Allah di level ubudiyah, fikih, yang satu di level muamalah. Nah, sebagai khalifah ini ada urusan budaya, urusan politik, itu ya oke. Pembagian itu terserah lah. Kita nggak harus gegeran urusan kategori-kategori. Bisa cuma 1 trok sebagai Abdullah saja, ya bisa. Khalifahnya di mana? Khalifah itu bagian dari pengabdian kita pada Allah, maka kita jalankan perintah Allah untuk menjadi khalifah. Atau sebenarnya cuma 1 khalifah saja. Lah Abdullahnya gimana? Ya Abdullah itu bagian dari cara kita menjalankan tugas kekhalifahan. Jadi ya bisa aja dikategorikan itu. Katanya Syariati, yang utama tugas kita adalah menjadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah memang sengaja menciptakan kita untuk mengkhalifahi bumi. Jadi tugas kita yang utama itu. Oke. Caranya apa ya? Modalnya katanya Syariati kebenaran, kebajikan, keindahan. Logika,
etika, estetika. Tiga-tiganya ini nilai. Kita butuh pengetahuan, kita butuh tata moral, etika, kita butuh seni. Kemudian untuk mewujudkan itu perlu modal mental tadi, kesadaran, kebebasan, sama kreativitas. Jadi khalifah ini menata hidup, menata bumi sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kebajikan, dan sesuai dengan prinsip keindahan. Berarti kita kelola bumi ini dengan modal pengetahuan, etika, dan seni. Caranya ya modalnya kesadaran, kebebasan, dan kreativitas tadi. Disitulah manusia jadi ideal. Contohnya, katanya Saryati, contohnya adalah mix antara otak yang jernih dan hati yang lembut. Antara kaisar yang gagah megang pedang dan Yesus yang pemaaf dan lembut. Mendekati Tuhan kayak Sokrates dengan pikiran atau kayak Al-Hallaj dengan cinta. Menantang kezaliman kayak Spartacus, ini kalimatnya Ali Saryati ya, bukan dari saya. Atau kayak Abu Dzar. Ya, Abu Dzar ini salah satu tokoh idola kalau di Iran dalam tradisi Syiah. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi, termasuk Ahlus Sufah, hidupnya di masjid meskipun bukan takmir. Iyalah. Jadi Al-Ghifari, Ghifari ini suku yang awalnya dari kelompok penyamun, perampok. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari ini nyempal, kemudian masuk Islam, menemui Nabi. Abu Dzar ini dikenal orang yang tidak takut mengkritik kezaliman. Jadi nanti satu ketika dia diramal oleh Nabi, Abu Dzar, kamu ini nanti kamu lahir sendiri, masuk Islam sendiri, karena dia jalan kaki sendirian menemui Nabi, masuk Islam, dan nanti kamu akan meninggal sendirian. Karena nanti Abu Dzar ini diasingkan di zamannya Utsman, karena dia cerewet sama pemerintah, ngeritik terus. Dia zaman Utsman dia ngeritik Muawiyah yang saat itu jadi gubernur. Waktu Muawiyah bangun istana, diingatkan oleh Abu Dzar, Muawiyah, kamu bangun istana ini, kalau pakai uangnya negara, maka kamu mengkhianati rakyat. Uangnya rakyat, kamu pakai membangun istana, kan kamu nanti yang menikmati istananya. Kalau kamu pakai uangmu sendiri, maka kamu sedang boros. Loh ya. Jadi israf, dalam Islam tidak boleh buang-buang duit, tidak penting. Jadi maju mundur pokoknya salah Muawiyah. Ya, maksudnya Abu Dzar, mbok sudah nggak usah capek. Wong banyak urusan penting, ndak mikiri bangun istana, ndak mikiri bangun lagi gedung DPR, wong wis apik. Jadi itu Abu Dzar. Nanti ya resikonya dia diasingkan sampai meninggal. Jadi dia meninggal sendirian, masuk Islam juga sendirian. Oke, jadi itu salah satu contoh manusia ideal. Dan ya yang terakhir itu ada kalimat, manusia ideal adalah manusia yang filosofis tapi tidak melangit. Tidak mikirin jelimet dok. Tidak mengawang-awang. Tapi ada kontribusi realnya ke masyarakat. Berpikir yang dampaknya masyarakat semakin baik, manusia semakin benar, semakin bajik, semakin indah dunia ini. Tidak serta-merta pamer logika, tidak serta-merta cerita metafisika yang bulat.
Jadi yang didahulukan pikiran-pikiran yang transformatif, yang dampaknya adalah perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Jangan salah, ahli syariati termasuk gaya berpikir yang cenderung Marxian. Dia tidak suka dengan pikiran-pikiran yang semata-mata metafisik. Pikiran yang membahas yang tidak ada dampak realnya. Diskusi mati-matian apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, sampai bunuh-bunuhan, itu bagi ahli syariati ngapain? Gegeran kalau kita kirim Fatihah itu nyampe apa enggak? Oh, itu debat lama, ngapain? Mbok sudah nyampe enggak nyampe urusan yang sana. Kalau enggak nyampe ya wis ben wis. Kalau nyampe ya alhamdulillah, kan gitu aja. Kita kan debat gegeran gara-gara itu. Diskusi kita tentang agama sering yang semacam itu. Tidak berdampak real ke masyarakat. Sehingga lahir seolah-olah ilmuwan ini ada di bahasa kita dulu, di menara gading, sementara orang biasa ini ada di bawah-bawah. Kita kayak orang elit yang gak nyambung sama masyarakat. Itu yang dikeluhkan oleh ahli syariati. Manusia kayak gini ndak, ya mungkin pinter tapi dia tidak ideal. Oke. Dari situ, karena segala sesuatu termasuk ilmu butuh kekuatan transformatif, maka keywordnya peradaban dan manusia itu ada pada ideologi. Jangan salah, katanya syariati, dunia ini kuncinya tidak pada kedokteran, sastra, teknik, sosiologi, psikologi, enggak. Katanya ahli syariati, kuncinya itu pada ideologi. Nanti teorinya panjang dia tentang ideologi, makanya dia disebut ideolog. Jadi bangsa itu kuncinya ada pada ideologi. Berdasarkan ideologi itulah masyarakat hidup dan mengkonstruksi dirinya. Ilmu dan lain-lain itu justru lahir dengan dasar ideologi ini. Tidak sebaliknya. Katanya syariati, coba ya, kalau saya ngomong Cina, itu kan yang terbayang bukan ahli fisikanya, yang terbayang bukan apanya, tapi yang terbayang kan kalau ngomong Cina itu ya Lao Tzu sama Konfusius. Kalau ngomong India ya yang terbayang Weda, Upanishad. Kalau ngomong Jawa ya dengan kejawennya. Kalau ngomong Persia malah bukan Islamnya tapi Zoroasternya. Karena dengan karakter-karakter itulah ideologi masyarakatnya dibangun. Dari situ nanti baru lahir sains, baru lahir pengetahuan, baru lahir sastra, baru lahir teknologi dan macam-macam. Cina misalnya dengan Lao Tzu, dengan Konfusiusnya, dengan cerita-cerita kayangannya, itu kan orang mengembangkan sains. Membayangkan ada dewa-dewa, membayangkan ada istana langit. Sastra berkembang dari situ dan seterusnya. Jawa dengan sistem kebatinannya, dengan Nyai Roro Kidulnya, dengan danyang-danyangnya, dengan kan masyarakat mengkonstitusi diri dengan ini. Itulah nanti yang membedakan karakter setiap masyarakat, dan dari situlah nanti lahir namanya kebudayaan. Orang tidak boleh kehilangan kebudayaan. Kalau dia kehilangan kebudayaan, dia kehilangan identitas. Kalau peradaban ini sifatnya universal. Nanti di tulisan tertentu ahli syariati membedakan peradaban sama kebudayaan. Kalau peradaban boleh, kamu pakai HP terbaru tidak apa-apa, itu peradaban. Kamu pakai mobil tidak apa-apa, itu peradaban. Tapi cara berpikir, cara meresepsi realitas itu kebudayaan. Ini yang nggak boleh hilang. Kalau ini hilang, kita kehilangan identitas, kehilangan jati diri. Jadi
kunci hidup kita ada pada ideologi. Kamu harus ngerti ideologimu apa. Jadi ideologi itu kan gampang-gampangannya seperangkat prinsip, seperangkat nilai yang dari situ kita melakukan praksis kehidupan. Itu biasanya ideologi. Dari situ kita membangun kesadaran diri, siapa aku, itu ideologi. Maka termasuk agama, katanya Syariati, agama itu operatif kalau dia posisinya sebagai ideologi. Jadi dia menjawab persoalan-persoalan real kita setiap hari. Kalau dia cuma diapalkan, dia cuma dijadikan yang sekunder, dia hanya ritual-ritual, konvensi-konvensi, madhab-madhab, tidak ngefek ke kehidupan kita sehari-hari, maka agama hanya akan jadi fosil, kayak barang di museum. Barang di museum itu kan bagus-bagus, orang banyak yang pingin lihat ke sana, tapi dia tidak operatif. Tidak bisa dipakai untuk hidup sehari-hari. Disimpan saja. Ya kayak Quranmu itu loh. Kamu punya Quran itu kan, saya tidak tahu masih rajin kamu buka apa enggak. Itu kan kayak barang museum, kamu taruh di situ kapan itu. Paling dibaca kalau Ramadan, itu pun hari pertama, kedua. Ya, hari ketiga, 4 dan seterusnya sudah. Kalau hari pertama, saya akan menghatamkan 3 kali. Nanti hari ke-10 kok belum hatam-hatam, sekali aja lah, tidak apa-apa, cukup. Sampai hari ke-20 belum hatam-hatam, tidak apa-apa, yang penting ngaji aja. Ya. Loh, itu lama-lama Quranmu jadi kayak museum. Dikagumi, agama kita itu kan nanti kalau tidak operatif, dikagumi, dipuji-puji, dibesar-besarkan, tapi nggak ngefek dalam kehidupan nyata. Dia tidak jadi way of life. Dia tidak membangun kesadaran diri kita. Dia tidak menjelma jadi ideologi. Dia tidak jawab persoalan kita. Kita yakin 100% Islam itu agama damai loh. Tapi prakteknya beda. Berarti yang agama damai ini tadi nggak nuntun kehidupan real kita. Berhenti di ceramah-ceramah. Jadi agama, katanya Ali Syariati, justru karena dia kekuatan emosinya kuat, dia harus jadi kekuatan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Oke. Gimana tahapannya? Jadi ideologi itu, katanya Syariati menjelaskan gini loh tahapannya ideologi itu. Yang pertama, ideologi itu biasanya diawali dari cara manusia memahami alam semesta dan dirinya. Cara orang Jawa memahami lingkungannya. Cara orang Arab memahami kondisi alam sekitarnya. Cara orang Amerika memahami kondisi masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Itu awalnya itu. Setelah ini jelas, terus tidak cuma memahami, sekarang mengevaluasi. Apa ya pas ya kalau kayak gini nih? Apa ya cocok ya kalau kayak gini nih? Apa ya masih relevan ya kita pakai Undang-Undang 45? Apa ya sesuai nanti seandainya kita ganti syariah saja? Apa ya, itu tahap kedua, evaluasi. Biasanya setelah evaluasi ini, intelektual itu merumuskan enaknya gimana terus. Yang ideal harusnya seperti apa? Oh ya tetap Undang-Undang 45, cuma ini bagian-bagian ini enaknya direvisi deh. Nah itu, dari situ nanti akan lahir ideologi. Akan lahir kesadaran baru. Tanpa ada pemahaman, tanpa ada evaluasi, tidak akan lahir kesadaran baru.
Lahirnya misalnya masjid ini tadi mau menerbitkan buku hasilnya ngaji. Itu kan hasil baca ngaji tiap hari. Ya ngaji ini lumayan loh, sudah banyak serinya, sudah ngomong macam-macam. Ini kalau cuma didengerin aja jangan-jangan hilang lupa. Wong kita ngajinya selesai jam 10, keluar masjid sudah lupa. Ya kan? Terus dievaluasi, enaknya gimana ya biar nggak cepat lupa. Lahirlah ide-ide baru, gimana ditulis saja, gimana direkam saja, gimana diupload aja di internet dan seterusnya. Nah, ideologi itu prosesnya semacam itu. Orang Jawa memahami realitas sekelilingnya. Oh, hidup ini ternyata ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada kekuatan di luar diri kita yang berpengaruh dalam hidup kita. Terus dievaluasi. Gaya hidup yang gimana ya yang sekiranya cocok dengan ada dua realitas ini, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Terus dirancanglah gaya hidup, gaya kebatinan Jawa. Orang Amerika apa orang Barat yang materialis juga begitu. Dia melihat alam ini intinya ya materi, di luar materi ya tidak ada. Dari situ nanti kan dia merumuskan gaya hidup materialistik. Keuntungannya sains berkembang karena sains dasarnya materi. Sementara yang Jawa tadi kebatinan berkembang. Orang Jawa cenderung lebih tenang, lebih tentram secara batin. Meskipun secara materi tidak luar biasa. Kebalikannya mungkin orang Barat. Apa-apa ada di sana. Tapi dalam banyak kasus kelihatan Barat miskin dalam hal kebatinan. Nah, itu kenapa ideologinya. Cara mereka memahami dan merumuskan hidup yang benar, yang baik, dan yang indah. Jadi kuncinya ternyata ada di ideologi. Ya. Meskipun saya tidak tahu di Indonesia kata-kata ideologi ini stigmanya agak tidak terlalu bagus. Karena dianggap ideologi terus ngarai mesti ke komunisme. Oh, ideologi, komunis itu mesti belakang, kata-kata belakangnya sebenarnya nyambungin yang komunis. Kalau ada agama sebagai ideologi kita masih nggak terlalu paham. Padahal katanya syariat itu hidup itu ya harus serius, terarah. Dan itu kesadaran ideologis yang bisa membentuknya. Oke, jangan dibiarkan mengalir begitu saja, dipahami, dievaluasi, dirumuskan. Di situ lahir ideologi. Kalian masing-masing individu juga harus bisa merancang hidupmu secara ideologis. Aku ini gayanya kayak gini, yang kurang dari aku itu ini, yang lebih ini. Enaknya sekian tahun yang akan datang aku harus menghasilkan ini, sudah memproduksi ini, sudah memperbaiki ini, kekuranganku yang ini sudah beres. Nah, itu hidupnya dirancang. Kehidupan masyarakat juga begitu. Oke, terus coba dilihat katanya Syariati sejarah Eropa. Eropa itu sekarang jaya membalik dominasinya umat Islam di abad tengah karena dia mau berubah. Jadi mau mengganti paradigma, mau merumuskan ideologi-ideologi hidup yang baru. Bahkan sejak abad 15 sampai hari ini, Ali Syariati nyampainya 19 dalam tulisannya, karena mungkin dia nggak nyampe 21 wong umurnya, cuma sampai tahun ya 77. Dia melihat, coba dilihat ya, abad 15, 16, Renaissance. Itu ketika Barat pertama kali menggeliat, kayak orang bangun tidur. Itu kan yang diserang pertama apa? Ortodoksi agama, ortodoksi gereja. Waduh, kok kita ini nggak maju-maju ya? Ternyata penyakitnya di situ. Kita selama ini terlalu dikungkung oleh gereja. Logika ini nanti melahirkan Renaissance, kebangkitan pertama Barat. Pencerahan besar-besaran. Ya, kayak orang bangun tidur.
Kalau kita kan tidur ndak bangun-bangun. Ya, lagu wajibnya Mbah Surip itu kan. Yang bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Kita kan kayak lagunya Mbah Surip itu kan, bolak-balik dibangunkan, ya tidur lagi. Kalau dibilangi kayak gini, oh iya ya kita selama ini tidur. Tapi terus ya tidur lagi. Ya kan kita diceramai bolak-balik, ya balik lagi, tidur lagi. Nah, hal yang kayak gitu tidak terjadi di Barat abad 15-16. Begitu Renaissance, bermunculan filosof, bermunculan ilmuwan. Dimulailah era besar yang sampai detik ini kita kenal sebagai modernisme. Era modern. Terus abad 17. Abad 17 ini lebih ekstrim lagi. Kalau semula orang merasa dikungkung oleh gereja, terus membebaskan diri, gerejanya dikritik meskipun tidak keluar dari agama, abad ke-17 muncul yang lebih ekstrim. Banyak orang yang lebih percaya sains daripada agama. Lahir saintisme, sekularisme. Sains semakin merajalela. Abad 17. Itu kan ganti paradigma. Abad 18 ganti lagi. Fokusnya sekarang bukan perkembangan sains tapi nation. Revolusi, kemerdekaan politik. Jargonnya demokrasi, kebebasan, kemanusiaan. Itu abad 18. Nah ini kan geser. Dari tadi saintisme sekarang masuk ke wilayah politik, sosial, budaya. Dan abad 19 itu yang oleh Ali Syariati disebut abad ideologi. Karena tadi progresnya runtut, pergantian-pergantian ideologi itu ya sekarang matenglah ideologi barat itu di abad 19 dan kuat. Susah kamu meruntuhkan dominasi barat karena mereka evolusinya runtut bareng individu maupun sosial maupun politik maupun sainsnya. Yo, kelemahannya cuma satu, di situ tak sebut anomali karena kemarin terlalu fokus pada yang materi-materi, yang eksak-eksak, akhirnya yang spiritual agak ketinggalan. Itu yang hari ini melahirkan beberapa anomali di barat. Kebalikannya dunia timur. Dunia timur sejak dulu sampai sekarang ideologinya belum ganti. Masih spiritualitas, kebatinan. Sampai hari ini itu kan, dan itu memang fitrahmu. Kalian kan lebih enjoy kalau diajari sufi-sufi, diceritani wali-wali, itu kamu kan lebih seneng. Daripada tak omongi fisika, matematika, Archimedes. Kamu sudah trauma luar biasa sudah kalau ada itu kan. Iya. Tapi kalau tak ganti dongeng-dongeng, wali-wali, kamu seneng. Ya memang itu jiwa kita itu. Cuma kita tidak pernah evaluasi ke dalam. Itu yang bikin kita tidak merancang. Iyalah jati diri kita itu, dengan jati diri semacam itu, apa yang kurang, apa yang lebih. Terus berarti apa yang harus kita lakukan biar kita maju, tetap dengan basis identitas kita sendiri. Nanti dalam analisisnya Ali Syariati, kesalahan banyak timur selama ini adalah ketika sadar bahwa dia ketinggalan, dia banting setir, membuang identitas timurnya. Itu yang nanti jadi sumber masalah. Akhirnya apa? Ya kamu jadi subordinat. Kamu jadi follower. Orang barat gak mau kamu suruh follow back. Ya, yang biasa Twitter kan gitu. Biasanya kamu tak follow tapi follow back aku ya. Nah, barat gak mau. Kamu butuh ya follow aku. Aku tidak butuh dirimu. Itu yang terjadi hari ini. Banyak orang yang banting setir, kehilangan identitas dirinya. Ya kalau di Indonesia hari ini malah bukan cuma banting setir ke barat, ada yang banting setir ke timur tengah.
ada yang banting setir. Jadi kehilangan identitasnya sendiri. Oke. Yang jelas bedakan sarjana, ilmuwan, intelektual. Ini kalian mesti bisa baca sendirilah. Sarjana belum mesti ilmuwan. Sarjana dan ilmuwan belum mesti intelektual. Kalau sarjana itu urusannya gelar. Ilmuwan itu urusannya penelitian, temuan. Tapi kalau intelektual, dia ada kontribusi praktisnya pada masyarakat. Itu intelektual. Sarjana bisa sekaligus intelektual, ilmuwan bisa sekaligus intelektual. Tapi tidak semua sarjana intelektual. Apalagi yang lulusnya lama dan terpaksa. Ya, dosennya sudah bosen bolak-balik, ketemu lagi di kelas, wis nang lulus piye carane. Nah, itu ilmuwan juga begitu. Banyak ilmuwan yang tidak transformatif. Penelitiannya hanya untuk melayani yang pesen. Hanya yang pas ada bayarannya. Tidak memperhatikan kontribusi realnya. Kalau intelektual, dia melihat kontribusinya ke masyarakat. Oke, dari situ terus baru kita ketemu Rausan Fikr. Jadi Rausan Fikr itu tadi di awal saya bilang ar-rasikhuna fil ilm. Di definisi letterlucknya pemikir yang tercerahkan. Enlightened thinkers. Jadi tidak sekedar pemikir, dia juga tercerahkan. Pemikir yang punya visi, punya ideologi. Dan ini ilmuwan yang plus. Kalau ilmuwan itu hanya menemukan kenyataan, menjelaskan kenyataannya memang seperti ini. Tapi kayak Rausan Fikr, dia menemukan kebenaran. Yang dicari yang benar, yang ideal. Kalau ilmuwan menjelaskan apa adanya. Yo, hidup ini memang plural. Yo, masyarakat itu memang dinamis, macam-macam. Itu ilmuwan, menjelaskan apa adanya. Tapi kalau Rausan Fikr, ya tidak cuma menjelaskan. Terus mau ngapain kalau hidup ini plural? Apa yang harus kita lakukan kalau masyarakat ini berubah? Itu Rausan Fikr. Tidak berhenti di teori. Kalau cuma berhenti di teori, di konsep, itu ilmuwan. Ilmuwan itu kan kadang-kadang coba dihitung. Huruf alif di Al-Quran itu jumlahnya sekian ribu. Huruf ba-nya sekian ribu. Itu ilmuwan. Terus kalau kamu tanya, lah terus ngapain kalau jumlah alifnya 1000? Kalau huruf ba-nya 20.000 terus gimana? Efeknya apa? Yang harus kita lakukan apa? Itu Rausan Fikr. Kan sering yang gitu-gitu kan. Diodak adik kado itu. 411 itu kalau dirangkai kayak bunyi Allah. Wah, kan gitu terusan. Lah ya terus ngapain? Lah ya kan? Loh, Rausan Fikr kelanjutannya ke situ. Lah terus ngopo kalau bunyinya Allah? Kan kita banyak pikiran kita, gagasan kita, ide kita yang sia-sia. Karena kamu nggak tanya, selanjutnya bagaimana? Iyalah seandainya itu benar. Terus apa yang ideal yang harus kita lakukan dalam rangka kebenaranmu itu tadi? Itu namanya Rausan Fikr. Tidak berhenti di fakta, tidak berhenti di kenyataan. Tidak berhenti di apa adanya begitu. Oke, ya kayak Masjid Jenderal Sudirman ini dikonsepkan sebagai masjid yang plural misalnya. Nah terus ngapain? Kalau sudah plural. Ya kan? Loh itu pertanyaan ini bisa menjengkelkan sekali loh. Ya kan? Ahok itu kafir. Kalau Ahok kafir terus mau apa? Ya kan? Mau dibunuh saja, mau
Kan harus jelas terusan. Klaimmu itu apa? Tahlil itu bid'ah, misalnya. Terus mau ngapain? Kalau sudah bid'ah, mau dibubarkan, mau difatwa haram, apa diajak perang, apa yang tahlil terus dipukuli, apa yang kan harus jelas. Ya, jadi tidak berhenti di konsep, tidak berhenti di dalil. Barang siapa membaca Fatihah untuk mayit, Fatihahnya nggak nyampe. Lah terus ngapain kalau nggak nyampe? Apa terus kembali ke alamat? Apa terus kan harus jelas kelanjutannya apa? Kita sering mandek tengah-tengah, nggak jelas. Sehingga apa? Akhirnya cuma gegeran, kepala aja yang panas. Nggak ada gerakannya. Selama ini kan isinya debat, menang-menangan dalam konsep. Itu yang dikritik syariati. Kita butuh rausan fikir. Rausan fikir itu cirinya 3. Sadar akan kondisi masyarakatnya, human conditionnya, sadar akan setting historis kehidupan. Setting historis itu masyarakat dipahami secara global. Kemudian masyarakatnya sendiri seperti apa, dan terus dia ikut merasa bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Itu rausan fikir. Caranya melakukan perbaikan gimana? Tidak dengan diprovokasi, tapi diberdayakan, dipinterkan, dibangunkan masyarakat itu. Kalau hanya digiring, sebelum mereka bangun, pada saatnya mereka akan meninggalkan kita. Seandainya ada yang giring yang lain yang menurut mereka lebih qualified. Kalau kita giring mereka sebelum mereka bangun, misalnya dengan bayaran 50.000. Nanti kalau ada yang bayari 200.000, mereka akan meninggalkan kita. Maka menggerakkan masyarakat itu satu-satunya jalan adalah biarkan mereka sendiri yang sadar dan milih untuk bergerak. Itu strateginya rausan fikir. Ideologisasi namanya. Bangunlah ideologi untuk masyarakat. Biarkan mereka bangun dan sadar bahwa mereka harus merubah nasib. Jangan dimobilisasi tiba-tiba. Kenapa kok ikut-ikutan? Ya karena diperintah Ustadz A, Ustadz B. Dia sendiri nggak paham, nggak tahu ya, pokoknya ustadznya bilang gitu ya. Nanti kalau ada ustadz yang lain yang lebih levelnya lebih tinggi, ya yang diikuti yang itu. Sebelum mereka sendiri sadar. Jadi rausan fikir ini memiliki tanggung jawab sosial dan strateginya bukan mobilisasi massa, tapi membangun kesadaran diri masyarakat. Maka meskipun Ali Syariati tidak ada, sudah meninggal, tapi karena dia berhasil membangunkan masyarakat Iran, ya berlanjut perjuangannya. Tidak mandek dengan mandeknya tokohnya. Oke. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang rausan fikr. Yang pertama, menentukan sebab-sebab keterbelakangan masyarakat dan sebab kemandekan dan kebobrokan rakyat. Masyarakat maksudnya. Jadi rausan fikir itu dia bisa membaca fenomena, menganalisis ini masyarakatku ini akar permasalahannya di mana. Masyarakatku ini sakit mata, apa sakit telinga, apa sakit hidungnya, pilek, apa sakit hatinya. Kalau sudah jelas penyakitnya, kan nyari obatnya tepat. Kalau masyarakatnya sakit telinga, ya cari obat telinga. Kalau masyarakatnya sakit mata, cari obat mata. Biar tidak keliru.
Hari ini banyak orang yang ngasih obat sakarepe dhewe. Masyarakatnya sakit telinga dikasih obat mata. Mata tidak kena apa-apa diucek-ucek pakai obat tetes mata. Akhirnya telinganya nggak sembuh, matanya ikut sakit. Kan itu yang terjadi hari ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan, sekarang nambah penyakit. Kenapa? Obat yang dikasih salah. Karena apa? Karena ilmuwannya, ulamanya, itu kan tidak transformatif. Mereka tidak mikir perubahan masyarakat, yang dipikir kepentingannya sendiri. Dia tidak mikir transformasi. Gimana sih umat Islam ini kok mundur, kuncinya di mana? Penyakitnya apa? Sakitnya di bagian mana tubuhnya? Perlu ada amputasi apa enggak? Kan itu. Tidak ujuk-ujuk amputasi. Nanti sakit pilek dibawain gergaji ini, diamputasi kakinya ini. Ya kacau. Jadi, dan Rausan Fikir bisa membaca. Masyarakatku ini problem utamanya kemiskinannya, ataukah keimanannya yang tidak terlalu kuat, ataukah apanya, pemimpinnya yang tidak ada yang bagus, ataukah apanya. Ini Rausan Fikir bisa membaca. Kalau sudah jelas penyakitnya, baru ngasih resep. Oke, yang pertama. Kemampuan kedua seorang Rausan Fikir adalah dia bisa membangunkan masyarakat yang tertidur. Jadi dia bisa mendidik masyarakat. Bukan manas-manasi, bukan memprovokasi. Tidak membiarkan masyarakat dalam logika kerumunan yang salah kaprah. Tapi dididik, biarkan mereka mikir sendiri sampai sadar sendiri. Kalau kesadaran masing-masing orang ini lebih, perjuangannya lebih total. Bukan karena ikut-ikutan. Terus yang ketiga, tadi kan mendiagnosis penyakit. Kalau yang ketiga bisa mengasih resep dari penyakit itu. Tadi penyakitnya apa? Dia bisa. Oh, kalau problemnya kemiskinan berarti yang digarap ekonominya. Gimana caranya masyarakat ini ekonominya meningkat? Itu Rausan Fikir. Terus yang keempat, dia bisa mendiagnosis dengan tepat sama penderitaannya apa. Selain penyakitnya yang dirasakan apa oleh masyarakat, kemudian bisa menemukan relasi-relasi antara dunia sosial, dunia budaya, dunia politik dengan penyakit tadi. Jadi, oh ini ekonomi penyakitnya. Yang bikin ekonominya sakit karena pemerintahnya, pemerataannya kurang. Yang bikin pemerataannya kurang itu karena ininya. Maka ini harus dibegini ini. Itu Rausan Fikir. Jadi ulama, pemikir yang tercerahkan. Dan yang terakhir, bisa melakukan transformasi. Masyarakat disadarkan, terus menginisiasi gerakan bersama untuk terjadinya transformasi, perubahan sosial bareng-bareng. Itu Rausan Fikir. Oke, biasanya katanya Syariati, seorang Rausan Fikir akan lahir kalau ada kondisi semacam ini. Yang pertama apa? Ada gap antara kaum terpelajar dan rakyat jelata. Ketika yang elit semakin elit, jauh sekali sama rakyatnya, itu biasanya nanti akan muncul seorang ilmuwan yang memang tercerahkan. Jadi jangan khawatir. Yo, Allah sendiri kan berjanji setiap sekian akan muncul seorang pembaharu, seorang Rausan Fikir. Jadi hari ini kan kita lihat banyak fenomena orang pinter yang justru menyusahkan rakyat.
dengan kepinterannya. Semakin jauh dari yang diomongkan tokoh-tokoh politik itu, rasanya kok semakin lama semakin gak nyambung sama hidup kita sehari-hari. Kalau sudah begitu, semakin akut, pada saatnya akan lahir seorang Rausan Fikr. Kemudian clash antara kelompok intelektual dengan ulama. Kiai sama ilmuwan gegeran. Semakin sengit dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Kebingungan semakin banyak muncul. Lebih tinggi ini daripada yang tadi kaum terpelajar sama rakyat. Karena rakyat ini biasanya merasa aku ndak pinter, ya wis mereka sing pinter. Tapi begitu ulama sama intelek ini clash, biasanya pembingungannya semakin dahsyat. Itu yang banyak kita rasakan hari-hari ini. Terus ada gap lagi antara teori dengan praktek. Idealnya seperti apa, tapi kenyataannya kok jauh. Katanya rahmatan lil alamin, tapi faktanya kok malah bikin orang takut, bikin orang gentar. Ini ada yang salah dengan teori, ada yang salah dengan prakteknya. Ini biasanya muncul seorang pemikir tercerahkan. Dan yang terakhir, ada gap antara rakyat dengan budayanya sendiri. Ketika budaya asli mulai tergusur sedikit-sedikit karena hegemoni dari luar, apakah luar itu barat atau timur yang agak tengah, ya, pasti akan muncul seorang Rausan Fikr. Ya, jangan salah, Ali Syariati kan seorang Syiah yang sangat kuat percaya bahwa nanti akan ada seorang Imam Mahdi. Kalau di Jawa pasti muncul seorang Ratu Adil. Di Sunni juga percaya akan nanti akhir zaman muncul Imam Mahdi. Jadi problem memang semakin lama akan semakin dalam, semakin rumit, semakin ruwet. Itulah saatnya Imam Mahdi muncul. Meskipun kamu jangan ngaku-ngaku Imam Mahdi. Kamu bisa dipenjara sekarang. Ya. Loh, titik hari ini sudah sampai pada, coba kamu bayangkan ya, seandainya kan kita yakin bahwa Nabi Isa itu akan turun akhir zaman. Kalau tiba-tiba hari ini Nabi Isa turun beneran, kira-kira nasibnya Isa ini gimana? Ya, paling pertama-tama dia akan ditangkap polisi. Ngaku-ngaku Nabi. Ya kan, kamu juga tidak percaya, mesti wah itu mesti bohongan. Padahal kamu yakin bahwa Nabi Isa itu akan turun. Tapi tak bayangin misalnya sekarang turun beneran itu dianggap penistaan mesti. Ya. Kita sudah nyampe pada titik itu sekarang. Jadi ya ditunggu aja. Biarkan aja persoalan semakin rumit, semakin matang. Nah, ini kayak orang mau melahirkan itu kan. Semakin mau bulannya kan semakin sakit. Nanti kalau sudah melahirkan sudah lega, asal ibunya tidak meninggal. Ibunya meninggal sumpek lagi itu. Jadi kita tunggu kelahiran munculnya seorang Rausan Fikr. Kalau pakai bahasa Iqbal, kita tunggu munculnya insan kamil. Bahasanya Weber, kita tunggu munculnya seorang yang karismatik. Yang pertama kemarin siapa? Iya, kalau bahasanya Nietzsche kita tunggu Superman. Ya. Kalau nggak datang-datang ya semoga paling nggak Batman lah. Ya kan kalau sudah gawat kan itu kita butuh superhero. Oke. Analoginya Syariati, pertarungannya seorang Rausan Fikr adalah perjuangan Habil melawan Qabil. Habil ini lemah lembut, tertindas, orang kecil diperbudak oleh Qabil. Qabil ini penguasa dengan segala levelnya. Siapapun yang menghegemonimu berarti dia sedang menjalankan peran Qabil. Di level apapun kamu tertindas berarti kamu ada di posisi Habil. Kalau di kelas kamu tertindas oleh dosenmu, berarti dosenmu Qabil, kamu Habil. Ya.
Loh, kalau di rumah kamu menindas adikmu berarti kamu jadi Qabil, adikmu jadi Habil. Kalau di kos-kosan kamu menindas temanmu, ya temanmu jadi Habil, kamu jadi Qabil. Struktur sosial ini selalu ada peran-peran ini yang bermain. Dan seorang Rausan Fikr itu orang yang berjuang di posisi Habil untuk melawan penindasannya Qabil. Jadi perjuangannya rakyat itu perjuangannya Habil. Jangan sampai dia terbunuh lagi oleh Qabil. Karena cerita aslinya Habil tewas. Tapi sekarang Habil jangan manut saja dijajah oleh Qabil. Kalau mau dibunuh ya melawan. Itu maunya Syariati. Dan itulah peran yang dimainkan oleh Nabi. Para nabi, katanya Ali Syariati, itu melanjutkan perjuangannya Habil. Coba dilihat, katanya Syariati, nabi-nabi Ibrahimiyah. Kalau Ali Syariati punya kategori nabi Ibrahimiyah dengan nabi non-Ibrahimiyah. Non-Ibrahimiyah itu ya nabi-nabi Zoroaster, nabi-nabi, kita biasanya menyebutnya agama bumi. Meskipun pembagian itu banyak yang mengkritik. Ya semua agama ya adanya di bumi. Kamu agama langit tahu, agamanya orang langit ya kita tidak tahu. Semua agama bumi. Agamanya orang bumi. Dan semuanya merasa kalau sumbernya, semua merasa sumbernya dari langit. Dalam tanda petik. Tidak ada agama satupun yang bilang bahwa agamaku ini tak pikir dewe pakai akal. Kalau nggak percaya kamu cek. Maka Ali Syariati lebih suka menyebut nabi-nabi Ibrahimiyah dan non-Ibrahimiyah. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Empat-empatnya ini melakukan peran seorang Rausan Fikr. Meskipun tidak tepat kalau disebut Rausan Fikr karena Rausan Fikr ini yang melanjutkan perjuangannya para nabi sebenarnya. Jadi Ibrahim melawan Namrud, Musa melawan Fir'aun, Isa melawan kekaisaran zaman itu, Muhammad melawan Quraisy. Ini kan transformasi sosial, pembebasan sosial. Dan jangan salah, mereka melanjutkan perjuangannya Habil. Mereka muncul dari kelompoknya Habil. Makanya mereka disebut ummi, dari kelompok awam. Bukan anak raja diraja, bukan anaknya konglomerat zaman itu, enggak. Lahir dari kelompok ummi dan nanti memperjuangkan grup ummi. Biar enggak ditindas oleh Qabil. Itu yang dilakukan oleh para nabi dan nanti dilanjutkan oleh para Rausan Fikr. Dan siapa sih musuhnya Habil itu? Qabil. Manifestasinya Qabil itu siapa? Kalau Ali Syariati menyebut ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun, ada Bal'am. Jadi Fir'aun itu kita sudah kenal, apal ceritanya. Kalau Haman ini Perdana Menterinya, teknokrat. Kalau di Indonesia Haman ini apa ya? Teknokrat itu di kita kayak Habibinya mungkin, tapi tidak pas begitu. Nesu nek tak ngomongi Habibie. Tapi Habibie yang jelek. Karena Haman ini yang mensukseskan proyek anti Tuhannya Fir'aun. Nanti ada cerita satu ketika Haman ini disuruh bikin menara. Dia usul kita bikin aja menara yang tinggi sekali. Dan nanti dari atas menara itu kita manah ke atas. Kita panah Tuhannya Musa. Dan benar itu dibikin, jadi nanti bikin menara tinggi, terus pasukannya suruh naik ke atas, terus bareng-bareng manah ke atas. Nanti ada beberapa panah yang dilumuri darah, terus ditunjukkan kepada pengikutnya Musa. Nih lihat Tuhannya sudah kena panah nih. Itu ceritanya Haman. Kalau Korun kita kenal. Kalau Bal'am ini ulama. Yang jadi nanti setelah Fir'aun Ramses kesekian itu meninggal, kan dilanjutkan Fir'aun selanjutnya. Nah nanti Musa dan pengikutnya ini datang ke satu daerah, ke satu wilayah, saya lupa namanya.
Yang di situ ada Bal'am. Nah, orang-orang yang didatangi Musa dan pengikutnya ini khawatir jangan-jangan Musa ini dan pengikutnya setelah dia berhasil menewaskan Fir'aun mau jajah kita. Terus mereka minta tolong ke Bal'am. Ya Syekh Bal'am, mbok kita ditolong. Jangan sampai Musa itu jajah kita. Aslinya Bal'am ini ulama yang baik, tapi terus dipaksa oleh penguasa, mbok tolonglah kita, doakanlah agar Musa itu celaka semua sama pengikutnya. Awalnya Bal'am tidak mau, tapi karena dipaksa lama-lama ya sudahlah. Dan terpaksa dia berdoa. Dan doanya manjur wong wali zaman itu, ulama. Jadi ada cerita nanti Musa sama pasukannya ini berbulan-bulan tersesat. Tidak bisa ketemu jalan. Gara-gara doanya Bal'am. Dan nanti Musa marah-marah. Kalau begitu saya juga berdoa. Masuk Nabi kalah. Ya. Dan akhirnya Bal'am yang kalah. Jadi ini gambaran ulama yang takluk oleh penguasa. Sudah enggak mikir mana benar mana salah. Yang dipikir keselamatan dan kepentingannya sendiri. Jadi musuhnya Habil yang diperangi oleh para nabi dan nanti Rausan Fikr, yang pertama jelas pemimpin yang zalim. Yang kedua ilmuwan, teknokrat, birokrat yang mengabdi pada pemimpin yang zalim, diberi funding yang zalim. Yang ketiga korun, hartawan yang menghisap, bukan rokok loh ya, menghisap rakyat. Jadi bisnisnya, targetnya cuma satu, mengeruk kekayaan sebesar-besarnya, itu korun. Kalau sistem namanya kapitalis. Karena Ali Syariati ini agak pro-mak, maka bagi dia kapitalisme juga tercela. Dan yang terakhir ulama yang hanya mementingkan kesejahteraan dan kepentingannya sendiri. Namanya Bal'am. Itu lawan-lawannya Rausan Fikr. Nah, yang dihadapi oleh Rausan Fikr hari ini berarti Iran zaman itu sebenarnya juga mungkin tidak jauh beda dari Indonesia hari ini adalah fenomena yang namanya asimilasi. Asimilasi itu apa? Orang yang sengaja atau mungkin tidak sengaja meniru sikapnya orang lain, benchmarknya orang lain. Dia tidak kenal dirinya, dia cuma jiplak orang lain yang dia anggap bagus, dia anggap baik. Resikonya apa orang kayak gini? Dia lupa siapa dirinya, lupa latar belakangnya, lupa budayanya. Jadi fenomena ini namanya asimilasi. Orang yang secara obsesif menolak dirinya sendiri. Disebut Jawa tidak mau, Jawa kelihatan. Disebut Madura tidak mau Madura. Disebut Indonesia tidak. Menolak dirinya sendiri. Jadi tidak mau, mungkin kalau kamu keluar negeri disebut Indonesia agak malu. Nah, itu berarti kamu kena sindrom asimilasi. Malu Indonesia, negara dunia ketiga. Isinya cuma demo sama gegeran. Enggak lah. Nah, itu berarti kamu kehilangan jati dirimu. Ya enggak cuma Indonesia, kadang Jawa kan kamu juga malu, kadang yang Madura juga malu menyebut Madura. Saya bukan Madura loh mas. Saya itu berarti bodoh. Kehilangan jati diri. Jadi dia melenyapkan dirinya sendiri, dia terasing dari dirinya sendiri. Indonesia yang tidak kenal Indonesianya lagi, Iran yang tidak kenal keiranannya lagi, jati dirinya hilang. Masyarakat kayak gini, ini nanti dia jadi sumber persoalan. Lahirnya apa? Individu palsu bahasanya Syariati. Individu palsu itu apa? Bahasanya Syariati, orang timur semi Eropa. Karena saat itu yang jadi penyakit kan Eropa. Dengan baratnya westernisasi, zaman Shah Reza Pahlavi.
Ya kalau masuk ke Indonesia bisa macam-macam. Orang timur yang semi Timur Tengah, orang timur yang semi Arab, orang timur yang semi Afrika. Ada nggak yang kayak niru Afrika? Ya kan? Jadi harusnya klub sepak bolamu itu PSS apa MU tapi yang Madura United. Tapi kan kamu ndak mau, ndak keren Pak. Yang keren itu ya Barcelona, Madrid, Leicester dan kawan-kawan. Kalau yang Persib, bangsa PSS itu ndak banget lah Pak, bukan saya itu Pak. Loh itu kamu malahan. Ya kan? Itu bukan gue banget. Justru malah kamu yang begitu itu. Dangdut, karawitan, apalagi wayang. Itu tidak saya banget lah Pak. Loh padahal justru kamu di situ. Cuma kamu tidak ngakui. Akhirnya apa? Kamu jadi individu yang palsu. Musik Pak, saya itu hip hop Pak, blues apa nih? Ya kan? Padahal wajahnya Jawa banget, irungnya pesek. Tidak bisa ditipu. Jadi kita jadi individu yang palsu. Jadi orang yang tidak lengkap, semi. Rambut aja sekarang saya tidak tahu di mana-mana banyak yang rambutnya merah itu kan. Kalau merah memang ingin nutupi ben nggak ketok putih itu masuk akal. Cuma rambut bagus-bagus kamu diwarnai pirang. Nah, yang wajahnya sudah kelihatan Jawa banget, rambut merah itu tidak masuk akal. Banyak kan yang ya bukan tak salahkan, contohnya begitu. Jadi hati-hati dengan identitas. Karena begitu kamu kehilangan identitas, kamu tidak bisa membangun dirimu. Kamu tidak bisa lagi mengenali dirimu, tidak bisa. Positioning juga mesti susah. Siapa aku kamu tidak bisa jawab, maka semua pertanyaan di bawahnya tidak akan terjawab. Posisimu di mana, peran yang kamu mainkan apa, tujuanmu apa, itu tidak akan terjawab semua. Karena kamu sendiri palsu. Harapan-harapanmu bukan harapan-harapan versi budayamu, tapi harapan-harapan orang di luar dirimu. Cita-cita saya Pak, yang penting musim ini Barcelona kalah, Madrid yang menang. Hubungannya apa sama dirimu? Tapi kan kamu terlanjur ke situ. Pokoknya Pak, saya hidup mati Argentina harus juara dunia. Loh, kamu orang mana? Contohnya kan begitu. Jadi lama-lama kamu hilang identitasnya. Kamu jadi individu yang palsu. Bukan dirimu sendiri. Ini yang jadi tugas beratnya seorang Rausan Fikr. Mengingatkan masyarakat, mengingatkan manusia, membangunkan mereka dari tidurnya bahwa ini loh identitasmu. Identitasmu bukan yang versi barat atau versi timur tengah atau versi timur jauh. Sekarang kan ada kiblat baru namanya Korea. Iya. Di mana-mana Koreanan sekarang. Baju aja Korea. Ya kan? Kamu niru-niru orang Korea sampai kulit kamu putih-putihkan. Di antara produk terlaris kosmetik itu kan pemutih. Ada yang wajahnya putih tapi kulitnya hitam tangannya. Ya kan? Lo itu kan produk. Iya, lama-lama kamu jadi kayak zebra belang-belang. Putih hitam. Iya. Itu karena kamu salah kiblat sih. Justru kalau orang Indonesia itu yang sawo mateng, asal jangan mateng banget. Itu lebih menarik harusnya. Tapi standar kecantikanmu kan geser sekarang. Tidak lagi versi Indonesia, tapi versi Korea. Mungkin dulu agak versi Barat, sekarang idola di mana-mana Korea. Bahkan cowok-cowoknya sekarang kan cowok Koreanan, kemana-mana pakai make up. Ada enggak di sini cowok tasnya itu yang isinya make up, dikit-dikit ke toilet terus? Iya, keringetan sidik wae ambil tisu diusap-usap.
Iya. Yes. Iya, berarti orang timur semi Korea. Itu yang dikritik oleh Syariati. Nah, pemikir dari kelompok semi tadi, terjemahannya kaum sok pemikir. Jadi ini muncul dari kelompok asimilasi. Kaum sok pemikir ini, dia tidak punya visi. Dia tidak punya target. Pokoknya pinter iso pamer. Nih, filsafat barat nih. Kamu belum ngerti Gadamer, tahun tak ceritain Gadamer itu gini. Terus gunanya apa kamu ngerti Gadamer untuk bidayamu? Kalau ada itu ya berarti kamu rausan fik. Tapi kalau sekedar untuk pamer, tidak ada gunanya. Kamu hanya kaum sok pemikir. Ya pinter sih kamu, apa-apa ngerti. Tapi pikiranmu itu gunanya apa? Menyumbangkan apa untuk masyarakat? Kalau kamu tidak bisa jawab, ya kamu sebenarnya termasuk kelompok asimilator tadi. Kamu hanya sok pinter. Teori apa aja saya bisa, Pak. Filsafat Barat, Yunani. Filsafat Barat, Eropa, Perancis. Aku ngerti, bahasa Perancis saya ngerti, Pak. Jerman apalagi. Ya enggak apa-apa. Terus yang kamu lakukan apa untuk masyarakatmu? Kontribusimu apa untuk lingkungan sekelilingmu? Kalau hanya pamer saja untuk minteri yang lain, untuk menunjukkan bahwa kamu itu pinter, ya berarti kamu masuk kelompok sok pemikir. Tidak ada gunanya kepinteranmu. Ya mungkin kamu dapat uang dari situ. Tapi kamu bukan rausan fikir, bukan orang yang tercerahkan. Ada kamu atau tidak ada kamu, masyarakat tidak peduli. Kehadiranmu tidak nambah apa-apa, kehilanganmu tidak mengurangi apa-apa. Nah, itu kaum sok pemikir. Nah, ini hati-hati ya kita besok. Jadi jangan jadi yang sok. Antara lain apa untuk tidak terjebak sok pemikir, ya kita harus punya basis. Kita kenali diri kita, ngerti peran-peran yang harus kita mainkan. Posisi kita di mana? Di tengah masyarakat, apa yang bisa kita berikan pada mereka? Kalau tidak bisa memberikan sesuatu, paling tidak apa yang bisa kita berikan dari tenaga kita. Kalau tidak bisa tenaga, ya paling tidak apa yang kita bisa doakan untuk mereka. Ya, yang penting kita punya visi bahwa masyarakatku harus kayak gini. Perjuangan bisa dirancang. Itu baru namanya rausan fikr. Jadi diawali dari kecerdasan intelektual dan diakhiri pada transformasi sosial. Itu ciri bahwa kita seorang rausan fikr. Transformasi itu kan tidak ujuk-ujuk aksi. Transformasi itu kan rumusannya adalah dari refleksi untuk aksi. Mikir dulu baru gerak. Jangan mikir saja tanpa gerak. Itu kaum sok pemikir. Juga jangan ujuk-ujuk gerak tanpa mikir. Itu namanya ngawur. Iya kan? Loh, tiba-tiba kok gerak, mau kemana? Nggak tahu, yang penting jalan aja. Loh, itu ya ngawur. Harus jelas. Pikir dulu mau kemana. Targetnya apa. Butuh modal apa saja. Yang harus dilewati nanti jalan mana saja. Ciri-ciri tujuannya itu apa. Nah, itu baru, kalau sudah itu semua jelas, baru aksi. Jangan ujuk-ujuk aksi. Begitu nyampe lapangan, ayo mau apa kita sekarang? Nggak tahu. Pokoknya kita jalan aja lah. Kan biasa kita kayak gitu. Nah, itu berarti bukan transformasi namanya. Transformasi itu jelas nanti yang dituju. Dari masyarakat A ke masyarakat B. Dari gaya hidup A ke gaya hidup B. Itu kalau tidak didahului aksi, bisa-bisa kita setback. Harusnya kita lebih maju menuju kesempurnaan, malah kita semakin mundur. Kenapa? Kurang refleksi. Jadi dua-duanya penting.
baik refleksi maupun aksi. Oke. Katanya Sariati, my father choose my name and my last name was chosen by my ancestor. Ayahku milih namaku dan namaku yang terakhir itu nama marga, dipilih oleh nenek moyangku. That's enough. Cukup itu saja. I myself choose my way. Aku tak milih jalanku sendiri. Ya wis ndak apa-apa. Dulu nama dikasih bapak, nama marga, nama keluarga dari nenek moyang. Sudah. Sisanya tak bikin sendiri jalan. Ndak usah diatur-atur. That's enough. I myself choose my way. Jangan kamu biarkan dirimu diatur terus, ndak mandiri nanti. Kamu ndak akan punya jati diri. Diawali dari sini, bangunlah dirimu jadi seorang rausan fikr. Dasarnya rausan fikr ini, tauhid. Nanti ada teori panjang lagi, kapan-kapan kita ngomong, karena ini saya harus cuma nyuplik tentang rausan fikrnya. Entah bulan apa nanti, saya ingin 1 bulan ngomong, dulu ada kebebasan, besok entah bulan apa kita ngomong pembebasan. Mungkin Ali Sariati harus masuk lagi. Dan banyak lain, ya tidak harus Islam nanti, dari Barat juga bisa. Oke, jadi katanya Sariati, bagi dia, maksudnya bagi Tuhan, tauhid itu berarti keesaan, oneness. Tapi bagi kita manusia, tauhid adalah kesatuan, unity. Jadi orang yang bertauhid itu egaliter, bersatu di level yang sama. Tidak boleh ada yang menindas, tidak boleh ada yang ditindas. Karena dalam penindasan itu berarti ada yang mempertuhankan diri. Jadi tauhid berarti kesatuan, unity. Meskipun dari sisi Allah ya tauhid memang keesaan. Kepadanya tauhid berarti penghambaan. Kepada kita tauhid bermakna pembebasan. Jadi bagi Allah tauhid itu kita menghamba padanya. Tapi bagi kita kalau kita bertauhid itu berarti pembebasan. Kenapa? Karena sebelum kita bebas dari segala hal di dunia ini, kita tidak akan bisa menghamba secara 100% pada Allah. Begitu kita bertauhid, berarti tidak boleh ada ketergantungan, nggak boleh ada keterikatan pada apapun selain pada Allah. Tauhid yang sejati dibuktikan dengan kebebasan yang sejati juga. Untuk dia, tauhid adalah pemujaan tanpa syarat. Untuk kita, tauhid adalah persamaan tanpa kelas. Dalam hidup ini hanya ada 2 kelas. Kelas kholik sama kelas makhluk. Kita semua ada di kelas yang sama, yaitu kelas makhluk. Jadi wajahnya tauhid adalah wajah masyarakat tanpa kelas. Di mana masih ada sekat-sekat kelas, apalagi yang sifatnya hierarkis, saling menghegemoni, saling mendominasi, saling zalim menzalimi, berarti di situ tauhid belum terrealisasi secara utuh. Disitulah nanti seorang rausan fikr harus bertugas.